Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi nih bersama saya Elstri Syotang dalam acara diskusi sore bersama CPNS ATR BPN. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Ada Bang Rifki dari Kantah Kabupaten Bengkalis. Halo Bang Rifki. Ada Kak Liskia dari Kantah Humbang Hasundutan. Halo Kak. Ada Kak Suryana Putri dari Kantah Darmasraya. Halo Kak Suryana. Dan yang terakhir ada kakak cantik Kak Rizka Wilda dari Kantah Kabupaten Gayo Lues. Nah, teman-teman, saat ini kita akan mengulas nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan atau yang sedang diterapkan oleh abang kakak yang ada di sini. Bagaimana menciptakan lingkungan yang harmonis dan bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita seperti itu. Saat ini saya akan meminta abang kakak ini untuk menceritakan pengalamannya sendiri yang dimulai dari Kak Liskia dan Kak Suryana. Bisa secara bergantian Kak untuk menceritakan kepada teman-teman di sini semuanya. Silakan Kak. Baik, terima kasih, Kak. Jadi, menurut saya sendiri itu nilai kompeten dan harmonis itu saling berkaitan satu sama lain ya. Contohnya dalam lingkup kecil kita saat ini melaksanakan laksar di kelompok kecil kita, masing-masing dari kita berasal dari berbagai daerah dengan berbagai suku bangsa dan agama. Dalam forum latsar ini kita disatukan menjadi satu kelompok, kita saling berdiskusi, saling mendukung, saling membantu dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Seandainya di antara kita ada yang memiliki sifat diskriminasi, maka kerjasama kelompok kita akan terganggu. Hal itu juga berdampak pada kinerja yang tidak maksimal. Oleh karena itu, menurut saya nilai harmonis dan kompeten saling berkaitan. Jika lingkungan kerja harmonis dapat kita wujudkan, maka akan mendukung pengembangan kompetensi masing-masing dari kita. Begitu. Saya izin menjawab juga, dalam kehidupan berorganisasi, terciptanya suasana kerja yang harmonis merupakan kunci dari keberhasilan. Nah, dengan sikap harmonis, setiap ASN tidak hanya mampu bekerja secara profesional, tetapi juga membangun iklim kerja yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan sebagaimana kita tahu, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Nah, demikian juga orang-orang yang saya temui di kantor pertanahan tempat saya bekerja berasal dari beragam agama, suku, dan budaya. Nah, tentu perlu bagi kita membangun keharmonisan itu, dimulai dari diri kita sendiri dengan berbagai cara, seperti membangun komunikasi terbuka dengan rekan kerja, menghargai perbedaan, menciptakan budaya saling menghormati, menerapkan kerjasama tim. Dengan demikian, lingkungan kerja yang penuh rasa saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjunjung kebersamaan, dan sendirinya akan melahirkan sinergi yang kuat. Wah, menarik sekali nih ide dari Kak Liskia dan Kak Suryana. Selanjutnya saya minta kepada Bang Rifki dan Kak Rizka, bagaimana sih cara kakak dan abang di sini untuk meningkatkan kualitas dan untuk menjadi CPNS yang kompeten di lingkungan ATR BPN seperti itu. Ya Eh, Kak, Mungkin bisa dimulai dari Bang Rifki. ya Silakan Kak, Bang. terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit sharing aja nih ke kakak-kakak semuanya. Kalau saya sendiri kan di seksi 3, jadi di seksi 3 itu saya diajarkan untuk mengoperasikan OSS Kak. Jadi OSS ini itu untuk eh, layanan untuk pengembangan teknis Kak, di mana kita tuh harus mengeluarkan produk berupa rekomendasi. Di sini saya diajarkan untuk detail dalam mengolah outputnya berupa peta pengembangan teknis di Bengkalis nih Kak. Begitu Kak. Oke, terima kasih Bang Rifki. Selanjutnya untuk Kak Rizka, Kak. Sebelumnya terima kasih Kak Efri. Jadi teman-teman mengingat status kita saat ini masih sebagai CPNS ya. Kita berada pada tahap awal pengabdian kepada bangsa dan negara. Pada tahap ini penting sekali untuk menanamkan dan mengembangkan nilai dasar ASN. Mungkin langkah awal yang bisa kita lakukan dalam hal meningkatkan nilai-nilai dasar ASN
terkhusus kompeten, yaitu dengan cara mengikuti pelatihan dasar atau yang selama ini kita kenal dengan Latsar. Latsar itu bukan sekadar formalitas ya, melainkan wahana pembentukan karakter ASN yang profesional. Selama proses Latsar, kita sebagai CPNS mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, wawasan kebangsaan dan bela negara, pembekalan teknis dan praktis, simulasi dan studi kasus. Intinya kompeten di sini tidak bisa diperoleh secara instan, melainkan melalui proses belajar, latihan, dan pengalaman. Latsar menjadi titik awal untuk membentuk kompetensi ASN agar siap melaksanakan tugas pelayanan publik dengan baik, transparan, dan sesuai aturan. Selain itu, saat nanti kita sudah menjadi ASN, maka mengikuti tugas belajar, coaching klinik, dan pelatihan lain-lainnya merupakan tindakan nyata kita dalam hal meningkatkan kompeten agar menjadi SDM yang bermanfaat bagi kantah kita masing-masing nanti. Segitu aja Kak Estri. Terima kasih Kak Rizka untuk sharing pengalamannya dalam meningkatkan kompetensi ya Kak ya. Terima kasih juga untuk kakak abang sekalian di sini. Dari diskusi kita ini saya bisa menyimpulkan 4 hal. Singkat saja yaitu yang pertama, saling menghargai antar sesama dapat mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, lingkungan kerja yang harmonis ini dapat eh, meningkatkan profesional kita sebagai ASN seperti itu. Yang selanjutnya, peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa pelatihan. Ya, contohnya pelatihan yang sedang kita ikuti yaitu pelatihan dasar untuk CPNS seperti itu. Nah, pelatihan dasar ini seorang ASN yang berakhlak yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat. Oke, teman-teman, mungkin saya tutup diskusi kita hari ini sampai di sini. Selamat sore, Kakak Abang.